Jumpa lagi dalam pendidikan agama Kristen. Hari ini kita di bab 9 untuk kelas 8 dengan tema hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Nah, tujuan pembelajaran dalam tema ini adalah yang pertama dapat menjelaskan arti nilai serta mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan remaja Kristen dan menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bab sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bersiap menghadapi tantangan masa kini. Melihat tantangan masa kini, apakah dalam setiap tantangan memiliki nilai-nilai kehidupan? Apakah nilai-nilai tersebut dapat memperkaya kehidupan kamu? Mari kalian bisa memberikan pendapat kalian. Dalam sebuah perlombaan tani nasional, ada seorang petani yang selalu mendapat juara utama. Dia adalah seorang petani jagung. Ia memiliki kebiasaan untuk membagikan biji jagung yang terbaik kepada petani di sekitarnya. Ketika ditanya mengapa ia melakukannya, ia menjawab, "Saya melakukan hal ini untuk kepentingan diri saya sendiri." Mengapa? Angin menerbangkan serbuk-serbuk dan membawa dari ladang ke ladang, sehingga akan menurunkan mutu jagung saya. Hal ini terjadi karena petani-petani di sekitar saya menanam jagung dengan mutu yang rendah. Itulah sebabnya saya memikirkan untuk membagikan biji yang terbaik agar mereka hanya menanam jagung yang paling baik. Nah, dari kisah ini maka kita menemukan bahwa ketika orang menebarkan dan memberikan nilai yang terbaik, nilai-nilai yang baik, sebenarnya tanpa sadar nilai-nilai baik itu akan bermanfaat kembali kepada dirinya, akan memberikan dampak yang baik kepada dirinya sendiri. Jadi hal-hal yang baik yang kita tabur akan kembali memberikan dampak baik kepada kita. Nah, nilai-nilai Kristiani harus terus-menerus diupayakan, diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun yang sering terjadi adalah bagaimana nilai-nilai tersebut berbenturan dengan kepentingan pribadi, sehingga segelintir orang mencari keuntungan secara pribadi. Nah, mari kita masuk lebih jauh tentang pengertian nilai. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, nilai artinya adalah harga dalam taksiran harga sesuatu, angka, kepandaian, atau banyak sedikitnya isi atau kadar atau mutu. Nilai merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak, tidak dapat disentuh namun dapat dirasakan dalam diri. Secara psikis, nilai menjadi pedoman untuk hidup dan mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, bagaimana dengan nilai-nilai Kristen? Nah, kita akan lihat. Nilai-nilai Kristiani tidak terlepas dari sifat-sifat Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar itu menjadi rusak. Tetapi di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Sebagai ciptaan baru, manusia dimampukan untuk mencerminkan Kristus melalui kehidupan. Iman di dalam memuliakan Allah merupakan iman yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan tindakan tersebut dapat disebut sebagai nilai-nilai yang ditetapkan Allah dalam firman-Nya. Beberapa nilai Kristiani menurut Petrus ya, diantaranya adalah kebenaran, mengajarkan dan memegang kebenaran berdasarkan Alkitab, seperti integritas dan kejujuran. Nah, kita bisa membacanya dalam Matius pasal 5 ayat 37. Yang kedua adalah kesalehan.
hidup yang berfokus pada Allah dan memiliki relasi antara manusia dengan Allah, serta memiliki kesederhanaan hidup. Kita bisa baca dalam Ayub pasal 29 ayat 4. Yang ketiga adalah kekudusan. Kehidupan yang dipisahkan dari kegelapan menuju terang, dan tujuan Allah yaitu menjadi garam dan terang yang mencakup pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi sebagai orang Kristen dia harus dapat menunjukkan perilaku yang bisa dilihat orang. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah kesetiaan. Salah satu nilai Kristen yang dimana kesetiaan yang didasarkan kepada kesetiaan Allah sendiri dengan senantiasa menyertai kita. Kita bisa baca di Wahyu pasal 2 ayat 10b. Nah, yang kelima adalah keutamaan. Menyadari bahwa Allah telah memberikan yang terbaik kepada kita, maka kita perlu meresponi pemberian Allah dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan sesama. Yang keenam adalah kasih. Mengasihi sesama dan mampu dan mau menerima orang lain, mengampuni orang yang bersalah, dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa membacanya dalam Matius pasal 22 ayat 37. Nah, inilah yang disebut dengan nilai-nilai Kristen. Masih ada juga yang lain yang perlu kita amati bersama sebagai nilai-nilai Kristen. Nah, kegiatan kalian adalah nanti ada di akhir dari video. Saya akan memberikan beberapa soal dan pekerjaan yang harus kamu selesaikan. Bagian yang kedua yang perlu kita lihat bersama-sama adalah buah roh sebagai wujud nilai Kristiani. Jadi dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani itu sebenarnya kita sudah punya dasar dalam Alkitab. Nah, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 sudah memberikan informasi yang cukup lengkap tentang wujud dari nilai-nilai Kristen itu di dalam buah roh. Implementasi nilai-nilai Kristiani dapat dilihat dari buah-buah kehidupan. Merupakan sebuah fondasi yang penting yang mencerminkan beberapa aspek dari sifat Allah. Ada 9 sifat yang mencerminkan sifat Allah yang diharapkan dapat bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan bersama. Nah, diantaranya adalah tentu kita sudah tahu buah roh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Inilah yang disebut sebagai buah-buah roh yang adalah wujud dari nilai-nilai Kristen. Nah, perlu dipahami untuk dapat mewujudkannya, kita harus belajar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam penerapan ini kadang-kadang kita berhasil, kadang-kadang kita gagal. Tetapi kita harus terus dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, dengan terus berdoa dan terus memiliki niat yang baik, memiliki keteguhan dan konsistensi yang baik untuk menerapkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan kita. Maka kita bisa memahami bahwa hidup Kristen harus memiliki prinsip. Seorang Kristen itu harus memiliki prinsip hidup untuk berbuah. Nah, di dalam buah itu maka kita bisa mewujudkan kesaksian bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita adalah murid-murid Kristus. Nah, karena seseorang yang disebut sebagai Kristen dikenal karena buahnya. Dan buahnya itu dapat dihasilkan bila tetap tinggal di dalam Kristus. Bahwa dia terus memiliki hubungan yang baik, persekutuan yang baik dengan Yesus. Ya, sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada waktunya, dan dia tidak akan mengalami masa yang disebut masa kekeringan. Ya, seorang Kristen yang sejati tentu dia harus berbuah
Dan buah-buah inilah yang disebut dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, kita akan lanjut pembahasan lebih jauh lagi pada video yang berikutnya. Nah, kalian akan mengerjakan tugas di ujung dari video ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.